Hai teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel YouTube Warstek TV. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 3.35, jadi kita bisa mulai untuk acara pada hari ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ustadz atau apa nih panggilannya? Profesor. Amin, amin, amin. Ya, kepada ini Profesor Soleh ya Pak panggilannya ya? Solehuddin. Fatih. Oh, Fatih. Oke. Ya. Fatih. Pada acara kali ini terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu, juga kepada para peserta yang sudah join untuk acara pada sore kali ini di Siring Makar acaranya yang sudah dilaksanakan sampai saat ini insya Allah sudah ke-32 kali. Pada sore hari ini sambil bersantai mungkin kita akan membahas topik yang mungkin beberapa minggu atau hari terakhir itu cukup hangat, yaitu terkait dengan DPR dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi sebagai seorang yang terpelajar, kita perlu nih kayaknya setidaknya bagaimana sih sistem pemerintahan di Indonesia, terus kalau misalkan ada apa ya kabar tentang atau berita atau opini terkait dengan pembubaran salah satu lembaga negara itu seperti apa dan sebagainya. Nah, kita akan coba kupas tuntas pada kesempatan, mungkin nggak tuntas ya karena mungkin akan ada banyak diskusi dan pertanyaan, tapi setidaknya kita punya gambaran terkait itu. Pada kesempatan kali ini pembicara kita nama lengkapnya Solahuddin Al-Fatih. Ini namanya cukup bagus sekali ya. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Malang di Fakultas Hukum. Beliau sekarang sedang menempuh S3 di Universitas Brawijaya. Benar seperti itu ya? Ya, betul. Dan beliau sempat menempuh S1 dan S2 di ilmu hukum berturut-turut di Universitas Brawijaya dan Universitas Erlangga, dan IPK-nya cukup fantastis ya, dua-duanya cum laude. Terus sempat juga menjadi seorang peneliti di Pusat Advokasi Hukum dan HAM Surabaya, terus koordinator supervisor ya di beasiswa etos wilayah Surabaya, pernah jadi juga sekarang sedang menjadi pengajar di Universitas Muhammadiyah Malang dan manajer di beasiswa aktivis Nusantara wilayah Malang. Cocok sekali dengan background pendidikan beliau. Kemudian untuk karyanya ini sepertinya nggak habis ya kalau saya bacakan 40 hari 40 malam, karena panjang sekali daftarnya, mulai dari artikel di media massa, terus jurnal ilmiah, proceeding seminar, dan lain-lain. Banyak sekali, termasuk juga buku beliau sempat menulis. Oke, mungkin itu yang sekilas tentang CV beliau. Nggak bisa saya ungkapkan satu persatu karena nanti habis acaranya hanya untuk membacakan prestasi-prestasinya ya. Ya, tanpa berlama-lama, jadi pada sore hari ini bagaimana sih sebenarnya sistem pemerintahan di Indonesia, terus bagaimana sih kalau misalkan sistem pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan sistem pemerintahan dari negara-negara lain seperti di Kanada, Australia, atau di Jepang, dan bagaimana sih mekanisme atau prosedur kalau misalkan pembubaran lembaga negara itu
apa ya, ingin, bukan istilahnya ingin dalam tanda kutip dilaksanakan. Gitu. Ya, saya langsung saja serahkan kepada Profesor Al-Fatih. Silakan, Ya, Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. amin, amin. Ya, terima kasih, Mas Prof. Ya, ini share screen sendiri kah? Atau Ya, bentar, bisa saya share screen. gimana ya caranya ya? Di present now. Presentasikan, ya. Present now di pojok Yang bawah kanan ya. bawah. Mm-mm. Pojok kanan bawah. Pakai laptop ya? Iya, Oke. Ya, di pojok kanan bawah itu ada present now. Di situ. Ada. tapi layarnya kok nggak keluar ya, yang PPT-nya ya. Iya, belum. Present now, bentar. Bentar. Terus ada 3 itu. Kalau Ya, dipencet ada 3. Your yang entire screen, Windows, sama Chrome tab. Mungkin Windows kali. Windows. Nanti bisa diklik yang gambar PPT-nya. nggak keluar ya. Nggak keluar di saya. Window-nya cuma gambar ini. Bentar. Oh, bentar. Bisa. Bisa ya? Oke. Keluar ya. Keluar ya. Belum. Oh, belum. Oh, iya, loading. Oke. Bisa ya. Bisa. Sudah? Oke. Sudah. Bisa ya. Ya. Sudah nampak jelas ya. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kawan-kawan kita akan diskusi. Jadi ini disclaimer juga. Biasanya saya setiap menyampaikan khawatir kena hak cipta, hak merek dan hak-hak yang lain. Gitu. Ini mewakili kalau pendapat, argumen ada properti yang misalkan ikut masuk dalam PPT ini, entah gambar atau sesuatu yang mungkin ada hak ciptanya, saya mohon maaf, sekali lagi ini demi kepentingan ilmu pengetahuan, mohon untuk saya tidak dituntut ke ranah yang lebih jauh gitu ya. Termasuk ini tidak mewakili institusi saya, tempat saya belajar di Universitas Brawijaya dan juga Universitas Muhammadiyah Malang. Kalau ada barokahnya mungkin bolehlah kecipratan, tapi kalau ada yang buruk-buruk jangan. Ini murni karena kelemahan dan kekurangan ilmu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu kawan-kawan, bagi yang muslim bisa mengikuti, bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zid ilma wa rizqni fahma. Amin. Kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan agar dikaruniakan ilmu yang tidak hanya membuat kita dekat dengannya, tapi juga membawa kebermanfaatan ya. Jadi bahayanya orang yang berilmu itu adalah orang yang berilmu tapi hanya digunakan untuk kesombongan, untuk pamer, untuk menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Maka kita patut syukuri ilmu yang kita dapat kalau itu bermanfaat. Teman-teman Warstek, alhamdulillah ini sudah masuk ke sesi yang 32, sangat luar biasa sekali Warstek. Dari awal saya mengikuti, dari dulu followernya ribuan, sekarang sudah puluhan ribu ya. Pohon semakin tinggi itu badannya akan semakin besar ya, jadi semoga akar dan sebagainya. Semangat, saya berdoa semoga Warstek dan embrio keilmuan yang lain juga segera hadir. Kayaknya Warstek perlu lembaga atau perlu saingan gitu ya, biar Badan hukum. berkembang. Bukan. Kalau Warstek yang memonopoli kayak jenuh juga. Nyindir Warstek biar ada saingan gitu ya. Semoga nanti ditangkap oleh anak-anak muda, boleh namanya boleh bebas gitu ya. Luar biasa, muncul di TikTok juga ya, luar biasa ini. Waduh, saya ketinggalan ini ya. Nah, maklum foundernya masih unyu-unyu semua ya. Guyon ya, guyon. Insya Allah setia. Baik, sore hari ini
kita membahas apa yang harusnya kemarin. Saya mohon maaf karena kemarin itu mendadak pada zuhur saya dikontak oleh paman saya dari Gresik. Kan salah satu keutamaan dan pahala itu adalah memuliakan tamu. Jadi karena jauh dari Gresik 3 jam perjalanan dan tiba-tiba ke rumah ngabari pada asar gitu ya, saya nggak mungkin kemudian live seperti ini dengan kondisi ada paman datang. Jadi saya harusnya kemarin dan sebagainya. Semoga hari ini dahaga atau kehausan akan ilmu itu tertunaikan gitu ya. Baik, silah. Kita akan belajar tentang sistem pemerintah yang ideal itu. Apa sih sistem pemerintahan itu gitu ya. Kalau bicara lebih lanjut, kan ini akhir-akhir ini sedang ada demonstrasi mengenai Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Ciptaker itu yang sangat cepat prosesnya disahkan gitu ya. Saya berpikiran bahwa undang-undang ini kalau diibaratkan merebus mie, karena disusun dengan model Omnibus Law. Omnibus Law itu cara menyusun undang-undang dari banyak sekali undang-undang gitu ya, sampai bingung saya. Yang tadi disebutkan bahwa banyaknya muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan menimbulkan pertanyaan. Ini kenapa kok DPR ini kerjanya sangat kilat gitu ya? Menyelesaikan undang-undang yang lain itu lambat. Ya, kita jujur saja, menyelesaikan yang lain itu kan tidak cepat ya. Ada yang bertahun-tahun nggak selesai-selesai. RUU KUHP misalnya, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana itu nggak selesai-selesai dari dulu sampai sekarang. Tapi ternyata kalau kita lihat undang-undang Cipta Kerja ini sangat cepat. Akhirnya rakyat kan pengen dibubarkan aja lah itu DPR. Mainnya kan kayak gitu kan. Nah, tidak serta-merta bisa membubarkan DPR karena ini berkaitan juga dengan sistem pemerintahan. Ada sistem pemerintahan yang mengakomodasi agar DPR atau parlemen, ya kalau kita bicara DPR kan maka terminologi yang lain adalah parlemen. Parlemen itu bisa dibubarkan. Tapi ada yang bilang ya nggak bisa. Kenapa? Ya kita tidak sesuai sistemnya. Maka pendekatan yang paling utama adalah bagaimana kita memahami sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, sistem pemerintahan itu cara yang menjadi landasan hubungan antar lembaga negara itu. Jadi lembaga negara itu kan banyak, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau dalam konteks parlemen ini, maka hubungannya adalah antara legislatif dengan eksekutif. Prof. Sri Sumantri bicara seperti itu. Nah, konteks hubungan ini menimbulkan hubungan timbal balik. Ismail Suni itu menyampaikan kalau hubungan timbal balik ini berarti tidak hanya satu yang bekerja, tetapi antar lembaga itu saling bekerja. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan draft usulan Undang-Undang Cipta Kerja itu diusulkan oleh pemerintah. Ini perlu dicatat ya. Jadi yang mengusulkan pertama itu pemerintah. Karena usulan itu boleh dari pemerintah, boleh dari DPR, boleh dari DPD. Jadi 3 lembaga ini boleh mengusulkan. Nah, ini yang mengusulkan pemerintah. Tapi kemudian disahkan oleh DPR. Karena biasanya seperti itu. Jadi saling, siapa yang mengusulkan, siapa yang mengesahkan itu saling, itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ismail Suni itu sangat bekerja sama gitu. Tetapi dalam konteks ini yang minta dibubarkan itu kan DPR. Saya juga mau protes ya gimana gitu. Mungkin literasi masyarakat kita yang demo itu ya wis pokoknya menurut berita seperti ini kita tuntut seperti ini gitu. Kalau mau menurut saya yang dibubarkan ya pemerintah. Gitu kan, yang paling terang dan jelas teriak itu kan misalkan ada beberapa menteri itu yang malah memberikan izin, misalkan saya sebut saja Menteri Agraria gitu ya, akan memberikan izin untuk warga negara asing memiliki hak milik terhadap properti ya. Ini beberapa teman-teman notaris itu protes lah, gimana ini nanti kalau ya ini tadi liberal ya gambarnya, ini gimana nanti kan dimiliki oleh orang asing gitu. Padahal sebelumnya kan tidak boleh. Nah, menteri-menteri ini bagian dari pemerintah. Jadi saya melihat sebenarnya trennya itu yang ngotot agar undang-undang disahkan adalah pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh menteri-menteri itu. Nah, kita masuk ke sistem pemerintahan. Terlihat ya? Halo? Terlihat Pak, terlihat. Oke. Jadi ini sesuai permintaan, ada berapa sistem pemerintahan. Jadi kemarin Diktor itu disebutkan bahwa kita pengen belajar sistem pemerintahan yang ada di dunia. Perlu digarisbawahi bahwa sistem pemerintahan itu berbeda dengan ideologi. Kenapa? Sampai detik ini
Republik Rakyat Cina, Kuba, bahkan Korea Utara itu mengaku sebagai negara demokratis, mengaku sebagai negara demokrasi, ya kan? Nah, sistem pemerintahan itu berbeda dengan ideologi. Komunis itu ideologi, ya, bukan merupakan ciri atau pola sistem pemerintahan. Secara makro itu cuma ada 4 ini jenis sistem pemerintahan, tapi yang lazim dikenal di dunia itu ada 2, sistem pemerintahan presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial itu menjadikan kepala negara dan kepala pemerintahannya itu adalah presiden. Indonesia ini sistem pemerintahannya presidensial, mohon maaf, presidensial. Kenapa? Kepala negara dan kepala pemerintahan itu presiden. Presiden tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Kalau di Indonesia parlemennya berarti DPR. Tetapi di negara parlementer, ya, di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, kepala negaranya itu presiden, sementara kepala pemerintahannya itu perdana menteri. Dalam sejarahnya Indonesia pernah menganut sistem parlementer ini, yakni saat beberapa waktu sebelum setelah kemerdekaan sampai tahun 1959. Perdana Menteri yang pertama itu Perdana Menteri Syahrir waktu itu. Kenapa? Karena memang secara teoritis tidak ada bentuk sistem pemerintahan yang murni diatur secara tekstual di dalam norma hukum kita. Jadi bebas sebenarnya, mau menganut seperti apa bebas. Karena faktanya sekarang Indonesia juga bukan presidensial murni menurut saya. Apa itu? Berarti sistem campuran, kuasi presidensial. Ya, kadang presidensial, kadang kayaknya parlementer, meskipun secara teori Indonesia presidensial. Nah, selain presidensial dan parlementer, ya, ada juga sistem hibrid. Ya, sistem hibrid ini sistem yang menurut saya agak aneh, ya. Kenapa? Ini berlaku di Prancis dan negara-negara koloninya yang pernah dijajah oleh Prancis biasanya menganut sistem ini. Sistem hibrid itu presiden dipilih oleh rakyat, perdana menteri juga dipilih oleh rakyat. Tetapi ya, kalau seharusnya di negara parlementer itu kan parlemen itu yang menguasai adalah yang menang. Kalau di Indonesia yang menguasai ya PDI. Maka PDI kalau di Indonesia menganut parlementer, PDI Perjuangan itu berhak memilih perdana menteri. Tapi kalau di Perancis tidak, melakukan sistem pemilihan terbuka. Tetapi presiden di Prancis itu tidak bertanggung jawab terhadap parlemen, ya. Nah ini kan sama kayak dengan sistem presidensil. Kalau di sistem presidensil, Presiden Jokowi di Indonesia tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, ya. DPR tidak bisa memberhentikan presiden. Yang bisa memberhentikan presiden melalui impeachment di Indonesia itu adalah MPR melalui sidang istimewa. Pernah terjadi pada almarhum Gus Dur itu, sidang istimewa MPR, memberhentikan presiden. Nah, ini hibrid. Berbeda lagi dengan di Swiss. Nah, Swiss ini unik lagi, kolegial. Yang memilih presiden, ya, yang memilih presiden adalah 7 anggota federatif yang dipilih secara bertahap setiap tahun. Jadi sebenarnya yang mengendalikan negara, dari banyak literatur itu menyebutkan di Swiss ini yang mengendalikan 7 orang itu. Ini kalau dalam sistem hukum Islam, atau sistem parlemen Islam, Muhammad Asyalabi itu dalam Profesor Asyalabi dalam bukunya Sistem Pemerintahan Islam itu mengatakan bahwa kalau di Islam itu ada namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi adalah orang-orang yang kompeten, jumlahnya tidak banyak. Mereka ada ahli hadis sendiri, karena Islam ya, ada ahli tafsir sendiri, ada ahli muamalah sendiri, dan ahli-ahli yang lain itu berkumpul, dipilih untuk memilih presiden. Jadi bukan coblosan langsung datang ke TPS milih Jokowi atau Prabowo kalau dalam konteks Indonesia, tapi ini sama. Ya mungkin Swiss mengikuti sistem pemerintahan Islam ya. Jadi di Swiss itu seperti itu. 7 anggota federatif itulah yang kemudian memilih menentukan presiden. Nah sama, di Islam adalah Ahlul Halli wal Aqdi, mereka yang pakar di bidang masing-masing, kemudian mereka memilih presiden atau khilafah. Khalifah ya, mohon maaf, khilafah itu sistem. Khalifah yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau di Islam seperti itu. Dari keempat sistem pemerintahan dunia ini, yang lebih terkenal memang 2, presidensil dan parlementer. Kalau ditanya apakah ada kelebihan dan kekurangan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Ya, terbukti kalau Indonesia ini kan pernah mencoba-coba.
Ya, dalam sejarahnya kan Indonesia pernah pakai sistem parlementer, itu tadi 45 kalau nggak salah sampai 59 itu parlementer. Jadi ada perdana menterinya Indonesia, presidennya Soekarno, perdana menterinya ganti-ganti waktu itu kalau nggak salah. Nah, coba-coba ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Indonesia ini juga masih belajar. Kalaupun dikatakan sekarang presidensial, apakah di Indonesia ini sudah sangat stabil? Ya tidak juga. Kenapa? Ya karena masih banyak yang perlu diperbaiki di sana sini gitu ya. Nah, kita lanjut. Ini yang tadi yang membedakan, kalau secara umum kan dikenal ada dua sistem pemerintahan besar gitu kan, karena Prancis ya cuma diterapkan di Prancis dan negara-negara jajahannya. Swiss juga cuma diterapkan di Swiss, tidak punya negara jajahan, tidak punya koloni. Secara makro hanya ada sistem pemerintahan parlementer dan juga presidensial. Maka kita akan coba membahas secara agak detail tentang apa sih keunggulan presidensial, apa sih keunggulan parlementer. Di dalam sistem presidensial, keunggulannya adalah rakyat bisa secara mendalam, ya sejatinya rakyat bisa secara mendalam menganalisis siapa figur yang nanti cocok menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Kenapa? Karena di dalam sistem presidensial, presiden itu powernya luar biasa. Bahkan kalau dalam konteks undang-undang, seandainya presiden mau, undang-undang cipta kerja ini bisa dibatalkan saat ini juga. Loh kok bisa? Melalui apa? Melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini hebatnya sistem pemerintahan presidensial. Powernya presiden itu luar biasa. Ya, kalau di Indonesia melalui Perpu itu. Perpu itu prerogatif presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh presiden dalam kondisi genting dan memaksa. Definisi genting dan memaksa itu kembali pada subjektivitas presiden. Nah, ini kalau Mintek Warstek pengen jadi presiden, ya nanti bikinlah perpu yang baik dan benar, gitu ya. Sebagai contoh, presiden pernah mengeluarkan perpu, ya dulu saat terjadi kasus pedofilia terhadap anak yang sangat marak ya. Jadi waktu itu banyak kasus pedofil, ya kalau Mintek dan sahabat Warstek ini mengikuti, itu sampai dikenal nama Rian, ya Rian Jombang, pembunuhan dan sebagainya, yang akhirnya Perpu itu keluar untuk memberikan hukuman yakni kebiri kimia terhadap pelaku pedofil. Karena waktu itu presiden menganggap ini keadaan genting dan memaksa. Kalau kemarin di awal-awal COVID, presiden mengeluarkan Perpu tentang tentang ekonomi kalau nggak salah, berkaitan dengan stimulus di saat pandemi COVID ini. Karena COVID dianggap sebagai kondisi yang genting dan memaksa. Kalau presiden menganggap undang-undang cipta kerja ini sebagai kondisi genting dan memaksa, karena mulai banyak fasilitas umum yang dirusak, demonstrasi hampir tiap hari yang akan memungkinkan terjadinya klaster-klaster baru COVID, maka sangat mungkin ya hari ini bisa, detik ini bisa presiden mengeluarkan Perpu itu. Hanya kan narasi yang dibangun oleh presiden itu kan, ya kalau nggak sepakat, ajukan saja judicial review ke MK. Padahal proses judicial review itu lama sekali. Sementara undang-undang cipta kerja ini hanya tinggal satu tahap lagi untuk sah dan berlaku secara umum. Kenapa? Dalam teori ilmu perundang-undangan ada 5 tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Pengesahan kemarin sudah di DPR, waktu pengesahan untuk pengundangan itu maksimal 7 hari sejak disahkan. Jadi harus segera dikasihkan untuk segera diundangkan. Pengundangan itu ditandai dengan adanya nomor, undang-undang nomor sekian, kemudian di akhir ditulis lembar negara tambahan lembar negara. Tinggal satu tahap kan? Ketika itu sudah ada nomor dan lembaran negara, maka mau tidak mau rakyat dianggap tahu. Rakyat dianggap tahu. Oh, saya nggak mau undang-undang cipta kerja, padahal sudah diundangkan. Ya. Nah, tahap ini berarti rakyat dianggap tahu. Misalkan saya tiba-tiba ke jalan, bawa motor, nggak pakai helm. Kena polisi. Ditanyain, mana helmmu? Saya nggak tahu. Kalau ke jalan, naik motor harus pakai helm. Sudah ada di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang itu sudah diundangkan. Sudah ada di lembar negara dan tambahan lembar negara. Maka saya tidak bisa mengelak. Dan saya pasti akan dihukum. Nah, inilah kehebatan sistem presidensial. Presiden itu sangat super power. Ya. Nah, di negara dengan sistem parlementer, ya karena ada 2 kepala, satu kepala pemerintahan yang dipegang oleh Perdana Menteri, sementara satu kepala negara yang dikendalikan atau dipegang oleh presiden,
maka sejatinya ya ini dibagi juga gitu. Dan di negara-negara dengan sistem parlementer inilah ada dan dikenal mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya itu seperti apa sih? Keputusan rapat di parlemen yang bisa saja menolak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini pasti teman-teman tertarik, wah harusnya kita parlementer nih, gitu kan. Sebagai contoh, Sebastian Kurz, kanselir atau perdana menterinya Austria, itu tahun lalu itu lengser gara-gara mosi tidak percaya. Jadi sistem koalisi dan oposisi di negara dengan sistem parlementer itu sangat kuat. Begitu koalisi atau yang memegang pemerintahan itu tidak membuat kebijakan yang bagus, maka oposisi bisa saja saat itu mengeluarkan mosi tidak percaya. Tetapi ada pula yang gagal ya, seperti Donald Trump itu kemarin sudah dapat mosi tidak percaya, kalau nggak salah, mohon maaf, juga Theresa May saat peristiwa Brexit itu, tapi lolos-lolos saja. Gitu. Tapi dalam konteks ini, kita kalau lihat narasi yang dibangun oleh para demonstran itu kan mesti nulis mosi tidak percaya, bubarkan DPR. Ya, saya dalam hati kecil, ya pengen ketawa, tapi juga takut dosa gitu kan. Bagaimana mau memunculkan mosi tidak percaya, sistem kita sistem presidensil, sementara mosi tidak percaya itu berlaku di sistem parlementer. Sebenarnya walkoutnya Demokrat dan penolakan yang dilakukan oleh PKS itu adalah wujud dari mosi tidak percaya. Ya kan? Makanya saya bilang Indonesia ini ya kuasi lah sistemnya, bukan presidensial murni, bukan juga parlementer. Kenapa? PKS dan Demokrat sedang memberikan edukasi politik dan pemerintahan kepada kita bahwa mereka menolak adanya undang-undang ini. Apakah hanya untuk undang-undang cipta kerja ini? Enggak. Saya rasa ada beberapa undang-undang yang beberapa fraksi itu walk out. Dan ini bentuk mosi tidak percaya. Hanya saja, kalau di negara dengan sistem parlementer, adanya suatu mosi tidak percaya membuat produk atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu ditinjau ulang. Dan bahkan tidak terlaksana. Kalau di kita kan begitu mereka kalah suara, meskipun Demokrat atau PKS menolak ya tetap jalan. Dan voting kan sistemnya. Nah, inilah kelemahan sistem presidensil dan itu tadi ada kelebihan sistem parlementer. Kekurangannya sistem parlementer apa? Karena ada kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, ada presiden dan perdana menteri, biasanya yang lebih dominan adalah perdana menteri. Presidennya tidak terlalu memegang kekuasaan. Karena ada 2 bulan gitu ya, ada perdana menteri dan presiden, maka sebenarnya di negara yang mengikuti sistem parlementer seperti di Singapura itu sistem parlementer gitu ya, kelemahannya mereka itu apa ya, sangat mudah, sangat rapuh pemerintahan itu untuk dibuat. Jadi begitu ada kebijakan yang bisa jadi politis, saya nggak sepakat undang-undang ini nih, gitu. Kenapa? Ya ini ya politis, saya nggak suka aja. Maka sangat mudah oposisi kemudian melontarkan mosi tidak percaya dan menggembosi parlemen untuk kemudian menjatuhkan pemerintahan. Nah, gitu kan? Di Malaysia kan terjadi seperti itu. Akhirnya dinamika yang terjadi di Malaysia sangat luar biasa. Jadi dikit-dikit ganti pemerintahan. Itu biasanya yang ciri khas dari sistem pemerintahan parlementer. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Belum? Saya ada pertanyaan, Pak. Oke, tanya dulu. Nanti kita lanjut. Masih banyak sebenarnya. Nanti kita lanjut. Monggo. Oke, mungkin dari tadi ada Mas Nazim mau tanya, silakan Mas, didahulukan. Oke, monggo. Oke Mas, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan tadi sempat disebutkan bahwa di dalam sebuah negara atau di dalam konstitusi itu tidak disebutkan secara implisit gitu ya, apakah menganut sistem pemerintahan ini dan ini gitu. Maksudnya mungkin di UUD 45 mungkin disebutkan secara jelas bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil gitu. Cuman apakah seberapa jauh sebuah sistem itu bisa diubah gitu di dalam sebuah negara gitu. Itu yang pertama. Mungkin terus yang kedua, menurut Mas pemateri, antara sistem pemerintahan presidensil dengan parlementer itu lebih bagus mana pada saat ditinjau dari aspek pemberantasan korupsi, mungkin seperti itu. Terima kasih Mas, mungkin 2 itu saja Mas dulu. Ya. Terima kasih Mas
Nazim ya. Mohon maaf saya nggak bisa lihat nama dan sebagainya karena kalau di laptop itu fullnya cuma PPT-nya ya. Baik, saya coba jawab pertanyaan dari Mas Nazim. Untuk yang pertama, kalau tidak dijelaskan secara tekstual, lalu bagaimana? Gitu. Sependek pengetahuan saya dalam konstitusi-konstitusi yang ada di dunia memang tidak secara tekstual disebut mengikuti sistem presidensil atau parlementer. Hal ini dimaknai sebagai sebuah kondisi yang kalau seandainya nanti suatu saat ya ingin berubah, maka perubahan itu bukan sebuah hal yang dilarang gitu loh. Jadi Indonesia kan pernah di awal-awal itu presidensil, tapi kemudian baru dibentuk itu parlementer. Parlementer itu sampai tahun 59 ya. Jadi sampai tahun 59 itu parlementer, kemudian pindah lagi menjadi presidensil. Kita kan pernah pakai UUD, UDS, pernah Republik Indonesia Serikat dan sebagainya gitu kan. Ini berpengaruh juga dengan sistem pemerintahan gitu ya. Karena sangat erat kaitannya seperti itu. Nah, untuk menunjukkan bahwa negara itu mengikuti presidensil atau parlementer, kita bisa lihat hubungan antar lembaga negara. Maka tadi di awal kan saya menyebutkan bahwa sistem pemerintahan itu diartikan sebagai hubungan antar lembaga negara. Nah, maka kalau kita lihat di Indonesia hanya ada presiden, ya, konstitusi juga menyebut hanya ada presiden, misalkan di pasal 7 Undang-Undang Dasar itu kan presiden ya. Presiden dilarang membubarkan DPR, misalkan. Presiden bisa diberhentikan dengan alasan seperti ini gitu. Maka itu berarti mengindikasikan Indonesia ini ya sistem presidensil. Tetapi kalau sampai ada presiden dan perdana menteri, maka itu berarti pemerintahannya parlementer. Itu yang pertama. Jadi ketiadaan secara jelas itu menunjukkan suatu waktu bisa berubah. Meskipun merubah konstitusi juga agak repot, karena ini berkaitan dengan konstitusi ya. Berkaitan dengan konstitusi. Terakhir kan masih ada wacana perubahan kelima terhadap Undang-Undang Dasar. Tapi belum terlaksana sampai sekarang. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manakah yang lebih baik antara presidensil ataukah parlementer? Kedua-duanya baik. Ya, apalagi ketika dihubungkan dengan pemberantasan korupsi. Yang perlu diperbaiki sebenarnya bukan sistemnya, tetapi apa? Orangnya. Mohon maaf ya. Jadi kalau dalam teori yang sangat lama itu ada pakar yang namanya Lawrence M. Friedman itu menyebutkan tentang sistem hukum. Sistem hukum itu ada 3. Meskipun teori-teori yang baru itu menyebutkan sistem hukum tidak hanya 3 ya. Tapi ini saya ambil teori yang lama dulu. Teori ini sudah dibantah oleh banyak pakar hukum. Teori ini menyebutkan bahwa sistem hukum itu ada 3, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya atau culture hukum. Kalau kita melihat substansi sudah bagus, ya, strukturnya pemerintahannya sudah bagus, tetapi kalau budaya hukumnya masih suka nyogok, ya, bikin KTP biar cepet masih bayar, bikin perpanjangan SIM nggak mau tes lagi bayar, gitu kan? Ini kan budaya hukum, ya. Ada tanda dilarang puter, rambu-rambu dilarang puter masih puter balik, gitu ya. Ada lampu merah masih warna merah, kalau lihat nggak ada polisi atau malam hari jam 12, wah sepi nih lampu merah diterabas. Maka ya tidak ada baiknya sistem hukum itu, karena sebagai sebuah sistem maka hukum pemberantasan korupsi itu tidak bisa berjalan sendirian. Butuh substansi, kalau dalam hal ini adalah undang-undang pemberantasan korupsi misalkan, butuh struktur. Orang-orangnya sudah baik belum? Ternyata jangan-jangan isi undang-undangnya bagus, orang-orangnya mohon maaf korup. Ya, cicak versus buaya kalau teman-teman pernah ingat. Oh, orang-orangnya sekarang sudah bagus, KPK sudah bersih. Jangan-jangan budaya hukumnya masih seperti itu. Biar mulus izin pakai amplop. Gitu ya. Biar dapat SIM-nya lewat jalur belakang. Gitu ya, karena tes di 8 ya, angka 8 itu ngendarai motor itu kan angka 8 ya, itu nggak lulus jatuh terus gitu kan, terus bayar aja lah 1 juta ya 500.000 ya, gitu kan. Nah, maka selama itu maka tidak akan bisa diselesaikan pemberantasan korupsi. Kalau saya disuruh memilih dan dipaksa untuk memilih bagus mana pemerintahan presidensil atau parlementer, kalau dilihat di Indonesia dalam kondisi saat ini, saya lebih cenderung memilih ke parlementer. Untuk kondisi Indonesia saat ini. Kenapa? Karena dengan adanya parlementer, maka parlemen itu akan hidup. Begitu ada mosi tidak percaya, misalkan dari salah satu fraksi gitu, maka kebijakan itu tidak akan
laku. Beda dengan di presidensi. Itu menurut saya Mas Nazim. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC. Monggo. Ya, saya juga ada pertanyaan sebenarnya. Tanya sendiri ya. Oh, bahaya. Iya, saya tanya sendiri saya. Soalnya penasaran juga. Ya, Jadi gimana? kalau saya lihat pada sistem parlementer itu pembagian, kalau dulu pas waktu saya SMA ya kenal ada pembagian kayak yudikatif, legislatif sama eksekutif itu seperti lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih setara. Kalau yang presidensil kan seolah-olah presiden itu punya dua kekuasaan ya, baik yang kekuasaan secara eksekutif ataupun kekuasaan dia sebagai lembaga kepala negara. Kalau yang parlementer kan kepala negaranya dipegang oleh orang lain. Nah, menurut Ustadz sendiri nih, gimana ya? Apakah hal yang seperti itu apa ya, menjadi titik lemah dari sistem presidensil atau memang apa ya, sistem seperti itu menjadi titik kelebihannya? Ya, oke, nangkep saya. Oke, terima kasih. Jadi gini Pak. Sebenarnya baik parlementer ataupun presidensil, kedudukan antar lembaga negara yang tadi disebut eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau disingkat trias politika, ya, itu sebenarnya ya saling melengkapi. Hanya saja kan kita dilihat dengan contoh konteks keindonesiaan, gitu kan. Nah, di Indonesia ini mohon maaf, saya harus jujur, serba tidak ideal. Karena apa? Secara teoritis misalkan, eksekutif itu kan menjalankan produk yang dibuat oleh legislatif. Legislatif ya DPR, parlemen, ya. DPR, DPD, MPR itu ya legislatif. Tetapi kalau di Indonesia ini kan enggak. Ya, misalkan ya, yudikatif itu menegakkan aturan yang dibuat oleh legislatif. Kalau dilanggar berarti dihukum, gitu kan? Yudikatif itu ya Mahkamah Agung, ya Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Nah, faktanya kalau teman-teman Mintek, Warstek, dan ya saya pusing juga ini menjelaskan antara teori dan praktiknya. Kenapa? Faktanya Mahkamah Konstitusi misalkan, Mahkamah Konstitusi itu membuat penafsiran. Iya kan? Dikit-dikit diajukan ke Mahkamah Konstitusi, normanya tiba-tiba berubah. Artinya kan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini di Indonesia itu membuat peraturan. Iya kan? Misalkan di 2013 ya dilakukan gugatan agar diselenggarakan pemilu serentak. Iya kan? Sama Mahkamah Konstitusi diputus bahwa pemilu serentak harus diberlakukan di Indonesia, tidak bisa dilakukan di 2014 karena waktu itu sangat mepet dengan pemilu 2014, maka di 2019. Padahal dulu kan dipisah. Pemilu presiden sendiri, pemilu legislatif sendiri. Nah, yudikatif itu harusnya tidak boleh membuat peraturan. Ini bikin peraturan. Ya kan? Misalkan tentang status anak di luar kawin. Ini ikut nasab bapaknya atau ibunya. Di luar nikah ya. Kalau bahasa undang-undang kan kawin, karena undang-undangnya namanya perkawinan gitu. Jangan-jangan teman-teman yang saintek bingung dengan istilah kawin gitu kan. Ini Mahkamah Konstitusi membuat norma, membuat aturan, padahal itu sejatinya nggak boleh. Kenapa? Menegakkan saja. Ya, yang bikin aturan siapa? Ya legislatif, DPR, ya, kemudian DPD. Sebenarnya DPD juga punya wewenang, tapi kan selama ini nggak terdengar, Dewan Perwakilan Daerah itu. Presiden misalkan juga membuat aturan, ya, peraturan presiden misalkan. Ini kan lucu sekali. Kenapa? Ya itulah di Indonesia. Maka dari awal tadi saya berulang kali ngomong, Indonesia ini bukan presidensial murni, kuasi presidensil, ya. Tetapi sangat menonjol kekuasaan presiden. Betul, saya sepakat. Kekuasaan presiden ini menonjol sekali. Makanya tadi ketika saya disuruh milih dalam konteks Indonesia, apakah lebih cocok presidensial atau parlementer? Kalau lihat detik ini, saya lebih sepakat dengan misalkan sistem parlementer. Meskipun kita pernah gagal sistem parlementer tahun 59 itu. Akhirnya keluar dekret presiden tahun 60 gitu ya. Saat Soekarno ingin membubarkan DPR, Dewan Konstituante.
karena RAPBN-nya ditolak. Lucu, RAPBN itu untuk belanja, untuk bikin bangun jalan, untuk program-program itu ditolak. Bayangkan kalau kita sebagai sebuah kayak ya organisasi mahasiswa gitu ya, Ormawa, bikin proker terus ditolak, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Karena waktu itu Soekarno membubarkan. Nah, apakah di Indonesia ini kelemahannya seperti itu? Ya itu tadi, kembali lagi ke sistem hukum, teori sistem hukum itu bahwa ya mau dibuat sebaik mungkin peraturannya, sistemnya, kalau mohon maaf, orang-orangnya, budaya hukumnya masih seperti ini, ya dimulai dari diri kita sendiri. Saya mulai, karena saya dosen hukum ya, saya dulu pas mahasiswa ya, dilarang puter itu ya masih puter aja saya. Dilarang parkir ya masih parkir aja saya. Lihat rambu-rambu, paling tidak dari diri kita sendiri gitu. Jadi ayo bersama. Apakah ini kekurangan? Ya, betul, kekurangan presidensil. Nah, apakah bisa dibenahi dengan parlementer? Ya, secara teoritis harusnya bisa. Tetapi kalau di konteks Indonesia ya saya nggak tahu lagi. Karena faktanya sejarah Indonesia kan, parlementer di Indonesia kan lebih pendek umurnya daripada presidensil. Ya, ada yang bilang mulai 48 sampai 59, artinya hanya kurang lebih 11 tahun, gitu kan. Ada yang bilang mulai 45 sudah parlementer. Ya, kita nggak tahu, karena saya juga belum lahir tahun sekian. Gitu, Pak Halim, Prof. Gimana? Kita boleh lanjut atau masih diskusi ini? Boleh silakan dilanjut dulu. Ya. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan. Kalau ada dari hasil diskusi ini, kalau mau nulis atau kalau mau demo lah paling enggak, ayo dibaca dulu toh, minta tolong gitu loh. Kok narasinya lucu-lucu gitu kalau yang demo itu, turunkan Nabi Isa gitu. Ya siapa kamu gitu. Lucu-lucu itu saya lihat. Ayolah. Mungkin narasi-narasi yang tidak logis itu adalah bentuk keputusasaan ya, keputusasaan kita, karena ya kayaknya pemerintah jalan terus, mau diprotes apapun dari dulu kan RUU Ciptaker ini sudah diprotes, tapi ya tetap jalan. Baik, saya lanjutkan, mohon izin. Nah, ini perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, gitu ya, yang tadi saya sebutkan 4548 ya, 4548 itu ternyata parlementer. Jadi parlementer waktu itu dibubarkan ya karena itu tadi. Ternyata Presiden Soekarno itu kesulitan mengakses RAPBN, ditolak. Dalam sejarah ya, Indonesia itu hanya satu kali itu. Presiden Soekarno itu dia Presiden Soekarno itu rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara itu ditolak. Saya agak susah menelusurinya kenapa ditolak, apakah karena ada alasan politis ataukah memang pure mungkin mengajukannya nggak benar. Gitu. Kalau teman-teman Ormawa kan kadang dicoret-coret gitu ya sama kampus misalkan, karena ya nggak masuk akal gitu ya, nyewa sound system 10 juta misalkan gitu ya, mau bikin apa. Nah waktu itu ditolak, maka akhirnya dibubarkan kan, keluarlah dekret presiden waktu itu. Dan karena dekret itu sebenarnya Soekarno kan mulai dirongrong kekuasaannya dan akhirnya lengser, ganti dengan Soeharto. Nah perjalanan panjang ini bukan saya yang bikin ya, saya ngambil dari internet, kebetulan pas saya klik sejarah sistem pemerintahan keluarnya ini. Artinya Indonesia sudah pernah. Kalau kita lihat apakah Indonesia tidak cocok dengan dua sistem ini, bagaimana kalau kita coba sistem hibrid atau tadi sistem kolegial di Swiss, di Prancis, mau coba-coba, monggo. Kalau salah satu iklan itu kan buat anak kok coba-coba gitu. Ya anggap saja dari saya ini kan anak. Ya mau dicoba seperti apapun, kalau yang namanya sistem maka harus saling melengkapi. Sekali ada sistem itu yang rusak, maka rusak. Motor mau CBR, mau apa, mau Honda Beat, ya, namanya motor tetapi nggak ada remnya, nggak mau. Begitu digas nggak bisa berhenti, jalanan turun kecelakaan, iya kan? Ini sama di Indonesia. Mau pakai presidensil, parlementer, kira-kira mana yang ideal, gitu ya? Pakar A bilang parlementer, pakar B bilang presidensil. Tetapi selama, mohon maaf, sekali lagi, orang-orangnya kayak kita ini, ya, baca sedikit, ngomong banyak, iya kan? Yang dibaca cuma sinopsis belakang buku, tapi wah, ketika diwawancari ngomongnya gitu. Ya, kalau pemerintah bilang hoax ya hoax gitu, wah. Kalau sudah kena pokok ya, angel temen tuturanmu, gitu kan? Ya repot. Ya mending tarik sis semongko gitu kan. Nah, bingung sekali. Kenapa? Ya itu tadi.
mau pakai presidensil atau parlementer, ideal-ideal saja sebenarnya secara teoritis. Tetapi apa? Di Indonesia, dasolen teori dan dasein yang ada di kenyataan itu susah teraplikasi, susah akur, bagai air dan minyak. Ya, jadi, waduh, sampai sekarang ini kan kita secara teoritis kan pakai presidensil kan, ya, harusnya di sistem presidensil ya bagus-bagus saja. Faktanya banyak kok negara yang pakai sistem presidensil dan bagus-bagus, gitu kan. Nah kan Indonesia ini kan lucu, tidak bagus, dikit-dikit demo, dikit-dikit ada masalah, ya. Maka semoga forum ini bukan forum untuk mengkambing hitamkan sistem pemerintahan, gitu. Oh ini salah presidensil. Tetapi bagaimana kemudian kita melihat ada kelebihan dan kekurangan, bisa nggak kita belajar dari kekurangan itu dan bisa nggak kita mengoptimalisasikan kelebihan itu. Menurut saya presidensil itu juga sudah ideal kok di Indonesia. Kenapa? Nggak repot-repot, ya. Presidennya satu aja yang mimpin kepala negara, kepala pemerintahannya aja kita repot, apalagi dua. Dan saya nggak bayangkan kalau dua itu, ya kalau seandainya dua itu ternyata kepala pemerintahan atau perdana menterinya itu beda fraksi atau beda partai pengusung dengan presidennya. Ya tambah tiap hari tukaran. Ya sekarang yang sama aja masih sering tukaran, ya. Banyak kutu loncat antar kemarin partai ini, besok partai ini, gitu kan? Di Indonesia ini kan, itulah Indonesia, gitu. Ya, baik. Nah, apakah DPR pernah dibubarkan? Nah, ini saya juga ngambil dari internet, gambarnya pernah. Tadi yang saya bilang bahwa tahun 60 itu Soekarno membubarkan Dewan Konstituante atau DPR. Ya, saat itu dibubarkan, kenapa? Karena itu tadi RAPBN tidak disetujui. Tidak hanya Soekarno, almarhum Gus Dur, ya, Gus Dur itu juga pernah membubarkan waktu itu di buku SBY selalu ada pilihan kalau nggak salah. SBY itu menulis waktu itu sedang menjadi Menko pokoknya Menteri Koordinator, saya lupa, Polhukam atau Polsoskam gitu. Jadi beliau diminta untuk kemudian atau kalau nggak salah kepala apa gitu ya, SBY belum Menko. Nah, SBY itu ngomong kalau dikontak oleh Mahfud MD bahwa Mahfud MD dapat kabar dari Gus Dur bahwa Gus Dur ingin membubarkan DPR. Ya, Gus Dur ingin membubarkan. Saya nggak tahu sejarahnya karena saya dan saya di forum ini nggak berani ngomong secara asli seperti apa waktu itu bubarnya karena ini ya kaum Gus Durian ngomong A misalkan dan sejarah hukum ngomong B gitu. Saya nggak tahu mana yang asli gitu. Karena ini sangat bias informasinya, yang jelas waktu itu ingin membubarkan dan gara-gara ini ya, almarhum Gus Dur itu mendapatkan undangan untuk mengikuti sidang istimewa, dilengsarkan. Yang akhirnya memilih presidennya adalah Megawati waktu itu kan. Waktu itu kan awalnya wakilnya ya Megawati. Jadi 2 kali itu DPR dibubarkan. Ujung-ujungnya adalah apa? Ujung-ujungnya dilengsarkan presidennya. Ini kan luar biasa kan? Akhirnya mungkin karena latar belakang sejarah ini, jadilah di dalam amandemen yang ketiga itu ada frasa di pasal 7C Undang-Undang Dasar itu, DPR itu tidak bisa dibubarkan. Presiden tidak bisa membubarkan DPR. Nah, kira-kira kenapa sih kemarin saya dapat pertanyaan di TOR itu, sebentar. Kenapa sih ada tumpang tindih kepentingan lembaga legislatif ya yang diisi oleh partai-partai dan juga eksekutif? Ini data yang mengutip adalah Tempo. Ya, ini Tempo. Jadi data dari Tempo ini juga bukan tahun baru ya. Data bukan tahun baru. Kenapa? Meskipun anggota periodenya sampai 2024, tetapi kan bisa saja awalnya cuma akademisi tiba-tiba jadi pengusaha. Artinya data ini bukan data baru. Terdapat tumpang tindih karena banyak politikus kita yang tidak sepenuh hati melayani masyarakat. Mereka bukan politikus murni, tetapi apa? Mereka pengusaha. Nah, repot, mohon maaf, akan repot. Mereka bikin undang-undang, tetapi mereka punya perusahaan. Mereka ingin misalkan mengesahkan undang-undang perlindungan lingkungan misalkan, bahwa pohon tidak boleh ditebang, hutan tidak boleh sembarangan ditebang, mendirikan usaha kalau dekat dengan
sungai, harus mempunyai instalasi pengolahan limbah, akan repot ketika mereka berpikir, waduh, usahaku akan repot dong. Nah, jadi awal mula dari kebobrokan, mohon maaf, legislatif, eksekutif maupun yudikatif adalah saat banyaknya pengusaha yang bermain di dalamnya. Benar gak? Sepakat gak? Ya. Pernah ada meme juga itu, tapi saya nggak berani ngomong, nanti saya ditangkap ini ya, kena undang-undang ITE itu ya. Gara-gara pengusaha, kenapa ada konflik of interest? Yang awalnya Indonesia adalah negara hukum, yang tertulis dalam undang-undang dasar kan seperti itu, tetapi bukan lagi negara hukum dalam konsep Reichstat, tetapi negara dalam konsep kekuasaan atau Mahstat. Kenapa? Ya itu tadi, saat mikir, waduh, saya mau bikin undang-undang anti pornografi porno aksi, tetapi dia mohon maaf punya lembaga atau punya pengusahaan di bidang media. Siapa yang bisa ngontrol media? Dikit-dikit kan pasti ada pornografi porno aksinya itu. Mohon maaf, ya repot sekali. Harus disensor semua, nggak laku. Ya, mau mengesahkan undang-undang apa, mau bikin undang-undang apa, pasti berpikir bisnisnya, usahanya. Kalau mau betul-betul tidak ada tumpang tindih, maka bersihkan background, mohon maaf, pengusaha itu. Kalau mau jadi anggota legislatif, ya legislatif aja. Dilepas semua itu perusahaan, jangan jadi dewan komisioner, jangan jadi direksi, nggak terkecimpung apapun. Dan jangan berhubungan dengan pengusaha sama sekali. Gitu ya, agar tidak terjadi tumpang tindih. Apalagi kalau seandainya ini punya keluarganya, gitu ya. Yang kemarin kasus di Kalimantan itu kan, muter saja tanah adat yang diserobot oleh pengusaha, mohon maaf ya, karena itu tadi muter kan kasusnya, muter semua, satunya jadi anggota legislatif, satunya kepala daerah, ya satunya dinas lingkungan, ya sudah, lingkungan yang dibuat yang diserobot itu mohon maaf ya pasti pasti sah dan legal. Kenapa? Ya mereka sendiri, keluarga, sekeluarga itu pejabat semua. Nah, kalau mau dilepaskanlah ini semua. Kita belajar dari Rasulullah ya. Rasulullah waktu itu pemegang kunci Baitul Mal. Kalau sekarang berarti Menteri Ekonomi. Ya, tetapi Rasulullah tidak mau mengambil isi Baitul Mal itu untuk keluarganya. Bahkan kalau seandainya ketahuan Aisyah memakai perhiasan yang diambil dari Baitul Mal, maka Rasulullah akan memotong tangannya. Kalau ketahuan ada anaknya misalnya Fatimah, Zainab gitu ya, mengambil perhiasan dari Baitul Mal. Kalau Baitul Mal sekarang dalam konteks Indonesia ya Bank Indonesia misalkan, maka bisa dipotong tangannya. Karena dulu hudud ya, ilmunya yang digunakan untuk memberantas kriminal itu kan kisos ya, potong tangan misalkan. Kalau nyuri berarti potong tangan. Tangannya masih ada, potong pergelangannya. Pergelangannya masih ada, potong lagi ke atasnya sampai bahu. Kanan kiri habis, kakinya. Gitu kan? Ini sebagai sanksi sosial sekaligus kan jadi ciri. Oh, ini orang ini berarti pernah nyuri. Tapi kalau sekarang atas dasar hak asasi manusia ini tidak bisa ditetapkan. Nggak boleh. Orang kan punya hak, sudah dihukum penjara aja. Nah, ini yang melatar belakang kenapa selalu ada tumpang tindih kepentingan, kekuasaan, gitu ya. Saya stop sampai di sini dulu. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau muncul pertanyaan, biar nanti nggak di akhir numpuk. Silakan. Tadi dari Mas Nazim masih ada pertanyaan sepertinya. Monggo. Silakan. Siap Mas, terima kasih banyak Mas. Iya, tadi saya sempat nanya Mas di chattingan. Tadi kalau tidak salah Mas pemateri sempat mengatakan bahwa presiden itu bisa diturunkan oleh MPR gitu ya. Nah, kira-kira itu syaratnya seperti apa? Lalu apakah syarat pemberhentian presiden itu sama di sistem presidensil dan parlementer? Ya, mungkin itu saja Mas. Terima kasih. Oke, ya. Sebentar, karena syarat pemberhentian presiden ini ditentukan dalam norma. Artinya begini teman-teman, sistem pemerintahan itu teori ya. Sistem pemerintahan itu ilmu. Ada presidensil, parlementer, ada tadi hybrid, ada kemudian kolegial. Tetapi sistem ini diadopsi dan kemudian disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Nah, kalau disebutkan apakah sama antara parlementer dan presidensial, ya kita lihat dulu negaranya mana, gitu kan? Kita lihat dulu aturannya di negara itu seperti apa. Gitu. Kalau di Indonesia kan presidensil, maka aturan untuk pemberhentian presiden itu juga diatur oleh undang-undang. Sebentar, pemberhentian presiden. Saya nggak berani ngomong nih kalau nggak ada dasarnya, gitu kan?
Nah, ini ada di pasal 7 ya. Jadi saya tadi bilang pasal 7 itu mengatur tentang hak dan kewajiban presiden dalam tanda kutip. Kalau di pasal 7C tadi menyebutkan bahwa DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden, maka di pasal 7A teman-teman juga bisa melihat Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa presiden dapat diberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Artinya tidak hanya presiden. Nggak ada negara kita kan ada wakilnya. Dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Ini namanya impeachment. Dan ini kalau di dalam pemerintahan kita tidak hanya berlaku untuk presiden, tetapi juga untuk kepala daerah. Nah, tindakan apa yang membuat presiden itu bisa dilengsarkan? Saya sempat baca jurnal tadi, tapi mohon maaf saya lupa penulisnya siapa. Sebentar. Tadi saya sempat baca jurnal kalau ternyata syarat untuk impeachment, namanya impeachment ya, pemakzulan, bahasa Indonesia pemakzulan, impeachment presiden adalah ketika terjadi hal-hal yang bersifat kriminal yang itu dilakukan oleh individu presiden. Jadi misalkan, mohon maaf, presiden terbukti korupsi, itu bisa. Atas usulan DPR, kemudian MPR itu isinya DPD dan DPR ya. Jadi jangan salah, nanti dikira MPR itu isinya cuma DPR. Enggak, MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat itu isinya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tidak ada DPRD. Ya, kalau DPRD masuk MPR juga full. Ya, karena di Indonesia ini ada ribuan DPRD, ya kan? Karena terdiri dari kabupaten, kota, provinsi, dan sebagainya. Nah, atas usulan DPR, kalau misalkan mau korupsi nih, dipanggil, melakukan sidang istimewa, bisa di impeachment atau diturunkan masa jabatannya. Kalau dalam konteks pemerintahan daerah, karena kalau di pemerintahan pusat kan tidak terlihat ya, nggak berani, apalagi DPR dan presiden itu kan satu partai ya, satu koalisi misalkan. Selama ini kan belum kelihatan, gitu kan? Kalau dalam konteks pemerintahan daerah itu sudah pernah ada DPRD Garut. Mohon maaf, DPRD Garut, kalau ada yang berasal dari Garut mungkin paham, DPRD Garut itu melakukan impeachment terhadap bupati waktu itu Aceng Khairul Fikri. Ini selalu saya jadikan contoh di kuliah karena ini waktu itu viral sekali. Kenapa? Karena melakukan tindakan tidak sesuai norma, yakni waktu itu tuduhannya adalah Bupati Aceng Khairul Fikri ini mentalak istri sirinya melalui WA. WA kalau nggak salah, saya ingat saya WA. Jadi tidak disampaikan langsung, tidak ketemu, tidak melalui proses pengadilan, di WA. Kita cerai. Gitu. Karena waktu itu kalau nggak salah tertangkap oleh media menikah siri. Mohon maaf, nanti bisa dicek, di konfirmasi lagi melalui Mbah Google misalkan. Akhirnya di impeachment dan ya nggak jadi bupati, gitu kan? Meskipun beberapa tahun kemudian ternyata Aceng Khairul Fikri terpilih menjadi anggota DPD, mewakili Jawa Barat. Ya lucu juga. Setelah nggak jadi bupati, di impeachment malah terpilih, gitu kan? Nah, kalau yang terbaru itu Bupati Jember, Dr. Faidah itu, ya kalau teman-teman dari Jember, Dr. Faidah itu di impeachment, dimakzulkan, kalau nggak salah karena melakukan perbuatan, kalau saya baca dari media, saya nggak sempat ikut webinarnya, melakukan mutasi tanpa dasar konstitusional, kalau nggak salah, ya, atau kalau nggak salah juga karena membekukan atau tidak mengajukan anggaran belanja daerah APBD. Ya, jadi hal-hal seperti ini bisa dijadikan alasan. Tapi untuk mengumpulkan satu suara di DPRD ya, di DPRD itu akan sangat susah, apalagi di DPR. Ya, kalau kita lihat apakah mungkin dalam konteks saat ini Presiden Joko Widodo di impeachment oleh DPR, saya bisa menjamin 100% sangat tidak mungkin. Kenapa? Koalisinya sangat kuat. Ya kita lihat gambarannya Undang-Undang Cipta Kerja itu saja. Yang benar-benar murni menyatakan oposisi itu kan hanya cuma satu partai, satu fraksi, PKS itu. Demokrat tidak ngomong kalau oposisi sebenarnya. Ya, apalagi kalau kita lihat Gerindra, meskipun sebelumnya dalam kontestasi Pilpres atau Pileg itu oposisi, tapi kan merapat jadi menteri. Gitu kan? Nah, monggo Mas Nazim,
Kalau ada feedback, silakan. Berarti kalau tadi sebutkan MPR itu adalah kayak terdiri dari Gabungan. anggota dan DPR. Apakah anggota DPR ini adalah anggota DPR sebagiannya juga dari anggota DPR yang menjabat sekarang gitu, Mas? Atau seperti apa? Ya. Oh iya. MPR itu ya isinya DPR dan DPD yang sekarang ini, gitu kan? Jadi ya kalau kita lihat kan juga kesepakatan politik juga kan, ketua MPR orang koalisi. Kalau teman-teman lihat proporsi sekarang ya, tim koalisi itu jadi ketua MPR, jadi ketua DPR, jadi ketua DPD. Mohon maaf, DPD itu secara teoritis kan tidak boleh dari partai. Tetapi kan ya kita tidak bisa menutup mata mereka juga anggota partai sebagian. Gitu. Jadi apakah mau mengusulkan impeachment? Apakah bisa? Saya rasa susah sekali. Karena teman. Nah, ini teman, ini secara teoritis bisa saja, gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat secara konstitusional, presiden saat ini tidak melakukan pelanggaran, iya kan? Harus ada pembuktiannya apa yang dilanggar, gitu kan. Secara konstitusional belum ada dan tidak terbukti apa yang dilanggar. Begitu, monggo. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari peserta, dipersilahkan. Kalau nggak ada bisa dilanjutkan. Oke, kita lanjut dulu ya. Masih ada kayaknya beberapa slide sambil saya masih ngeceki pertanyaan yang dititipkan dalam Tor. Nah, ini tadi yang saya bilang, DPR bisakah dibubarkan? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jawabannya apa? Nah ini, dalam sistem presidensial kita itu ya, pasal 7C, presiden tidak dapat membubarkan dan membekukan ya, membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ada bintang 3 itu menunjukkan bahwa ini adalah hasil amandemen yang ketiga. Kenapa seperti itu? Gitu kan? Ya karena ini pola kita. Kalau ditanya, waduh nggak asik dong gitu. Nah, kalau tanya seperti itu ya tanyalah yang membuat atau merevisi melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar kita. Artinya apa? Kalau dibuat presiden bisa misalkan membubarkan, maka khawatirnya ada sifat subjektif, ada otoritarianisme presiden. Ya, jadi bayangkan kalau ternyata presiden dan DPR itu bukan dari satu partai. Ya misalkan penguasa parlemen adalah oposisi misalkan, yang tidak merapat sama sekali ke koalisi pemerintahan, ya bisa saja kan tiba-tiba presiden membubarkan, mencari dakwaan, mencari bukti, hal-hal yang bertentangan kan sebenarnya mudah. Itu pun halnya MPR ya atau DPR mengusulkan mengimpeachment atau memakzulkan presiden itu juga tidak serta-merta. Maka dalam kesempatan ini saya sangat tegas mau bilang bahwa mosi tidak percaya itu bukan sebuah narasi yang cocok digaungkan di negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia. Kenapa mosi tidak percaya itu cocok di negara parlementer? Gitu loh. Jadi ya kalau memang bukan anak hukum bolehlah, tapi kalau anak hukum, anak pemerintahan, ilmu pemerintahan, anak fisik misalkan, yang belajar tentang sistem pemerintahan tiba-tiba demo bahwa spanduk mosi tidak percaya, ya ini nggak logis gitu loh. Buat apa kuliah kalau ilmunya itu nggak dipakai? Lalu bagaimana solusinya untuk menyikapi keadaan yang seperti ini? Lebih baik dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja ini, bikin aja poster, misalkan, terbitkan perpu, wahai presidenku, misalkan. Ya kan? Karena itu lebih konkret. Ya, mohon maaf, gagasan judicial review ke MK itu memang konstitusional, tapi prosesnya sangat lama, hasilnya kadang tidak memuaskan banyak pihak. Jadi yang paling ampuh, paling sakti itu perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi ini kartu trufnya itu ada di presiden, jokernya itu ada di presiden. Kalau mau ya keluarkan aja itu sudah. Ya, wong keadaan genting dan memaksa itu adalah subjektivitas beliau, hak prerogatif beliau. Ya, jadi kalau membubarkan DPR, ya kalau seandainya ini dibuat awam-awaman, tidak pakai ilmu pengetahuan, tidak pakai teori apa-apa, ya nggak ideal juga. Kenapa? Di DPR itu ada 2 fraksi yang menolak, Demokrat juga PKS. Nah terus kemana mereka kalau tidak ada DPR? Ya, jadi ayolah kita bikin narasi
demonstrasi boleh, tapi narasinya harus jelas. Ya, jangan kemudian narasi kosong. Saya tadi tulis di opini itu, saat ini posisi demonstran dan pemerintah sama-sama apa? Sama-sama tidak paham konteksnya. Yang satu nuntut mosi tidak percaya DPR, nggak bisa, gitu loh. Yang satunya ngotot Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Sementara banyak hal yang tidak sesuai. Ya, jadi dua-duanya sama, dua-duanya ayo belajar bareng. Ya, harusnya mereka ikut acaranya Warstek ini ya, biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Saya juga bisa belajar bareng-bareng. Oke, ini kemudian saya lihat lagi. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimanakah cara mengobati DPR yang seperti ini? Jawabannya cuma satu. Apa? Dukung kinerja DPR RI dan Sekjen DPR RI lebih baik lagi. Sampaikan aspirasi Anda. Saya rasa ini susah untuk diakomodasi. Lalu solusinya apa? Ya, saya tidak menyerukan revolusi. Ya, kenapa? Akan banyak effort, akan banyak korban jiwa, akan banyak fasilitas publik yang rusak. Tetapi saya menyerukan setidaknya kita mulai pada bulan Desember besok saat dilangsungkan pilkada serentak, teman-teman harus memilih, yang punya hak pilih ya, wakil, kepala daerah, ya, bupati, wali kota, atau gubernur yang benar-benar pro rakyat. Ya, yang benar-benar pro rakyat. Ini kan sebenarnya sudah kelihatan siapa yang tidak pro rakyat. Jangan mau atas dasar dapat amplop, dikirimi uang digital, ya, dikasih masker, ya, dikasih beras, sembako, terus kemudian kita milih mereka. Menyesalnya 5 tahun. Ya, ini tadi ada titipan pertanyaannya kan di TOR itu. Lalu bagaimana cara memperbaiki kinerja DPR? Ya tidak bisa. Ya, kita harus benar-benar memilih partai yang baik, kandidat yang baik. Sistem pemilihan kita itu kan proporsional daftar terbuka. Artinya, dalam sistem proporsional daftar terbuka itu kita bisa melihat calon dan partainya. Kalau dulu kan daftar tertutup, kita hanya bisa milih partai, partai suka-suka mau milih mana. Kalau partai dapat 1000 suara yang dikonversi dapat 5 kursi, 5 kursi itu bisa dibagi-bagi sama partai. Kalau sekarang kan enggak. Mau nomor urut 1, nomor urut 3, nggak masalah. Yang penting suaranya banyak, dia yang terpilih. Nah, ayo, dipilih yang benar. Jangan karena atas dasar, wah, ini dulurku ini, tak coblos. Belum tentu baik. Maka untuk memperbaiki kinerja DPR, kita perlu memilih ini benar-benar. Memperbaiki kinerja DPRD, legislatif, eksekutif, ya. Karena kan kita memilih legislatif dan eksekutif. Kalau yudikatif bukan kita yang milih. Yudikatif itu yang milih eksekutif dan legislatif. Iya, ketua MK, ketua MA, itu kan pemilihannya panitia, ya. Nah, maka ayo dipilih yang benar. Ya, saya di Kabupaten Malang tanggal 9 Desember kalau nggak salah. Kalau 9-20 Desember itu melaksanakan pilkada. Ada 3 paslon. Saya harus benar-benar milih. Kalau partai politik gagal menyajikan calon yang kredibel, yang berintegritas, biasanya saya memilih calon independen. Kenapa? Jelas-jelas dia tidak tersandera oleh kepentingan partai. Loh, apa tidak ada solusi lain selain menunggu 2024? Ada. Apa? Kita suarakan secara elegan, ya, saat masa reses. Jadi anggota dewan itu ada masa reses, turun ke daerah pemilihannya, kita suarakan itu. Semoga ditampung. Dan sebenarnya anggota DPR itu kan juga bisa diganti melalui apa? PAW, pergantian antar waktu. Ya, ada beberapa yang diganti itu. Dan PAW juga sangat, mohon maaf, sangat subjektif. Ada yang tiba-tiba partai nggak suka diganti gitu aja. Ya, berseberangan dengan partai dicoret gitu aja. Contohnya siapa? Misalkan Fahri Hamzah dari PKS waktu itu. Ya, wakil ketua DPR yang tidak punya partai dalam sejarah sistem pemerintahan Indonesia, ya Fahri Hamzah itu menjabat wakil ketua DPR. Ya, saya tanya ke teman-teman saya yang jadi staf ahli di DPR, ada yang di PKS, ada yang di Nasdem, gitu ya. Ada yang di Gerindra. Itu saya tanya, Fahri Hamzah itu tidak bisa masuk ke kantor fraksi-fraksi itu. Ya, terkhusus PKS. Karena ditolak sama PKS itu. Maka PAW itu seperti apa ya? PAW lagi-lagi ya partai. Ya, sistem partai kita itu belum terlalu dewasa. Maka pergantian alih waktu bukan sebagai proses untuk mengganti orang yang tidak pro terhadap kebijakan rakyat, terhadap rakyat, tetapi dianggap sebagai, mohon maaf, transaksional politik belaka. Ya, sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan. Sepertinya ini terakhir dan insya Allah
sudah terjawab semua titipan pertanyaannya. Saya mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri ya, sudah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi, monggo, boleh tanya apapun. Boleh tanya di luar konteks sistem pemerintahan ini juga boleh. Silakan. Terima kasih untuk paparannya, sangat inspiratif dan menambah pengetahuan sekali, terutama bagi saya seorang awam ya di dunia hukum dan politik. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung chat atau bisa langsung melalui suara juga boleh. Untuk ya ini yang sudah ada beberapa. Yang pertama dari Mbak Nailul, dipersilahkan Mbak kalau misalkan mau tanya. Monggo kalau ada pertanyaan. Tadi ada suara tukang bakso loh Pak. Iya, ada tukang bakso, ada anak nangis. Oh, oke. Ramai katanya Mbak Nailul, jadi saya bacakan ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan pengajuan calon independen yang non parpol, tetapi threshold saat ini seakan menutup opsi untuk memunculkan kandidat independen. Udah, itu. Ya, terima kasih Mbak siapa? Nailul ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama perlu kita pahami bahwa calon independen, mohon maaf, pertama kita perlu pahami bahwa calon independen itu hanya berlaku pada pemilihan kepala daerah. Nah, itu dulu. Jadi, selain kepala daerah itu tidak berlaku. Entah itu pemilihan legislatif di DPRD, DPR, itu tidak berlaku. Kalau DPD iya, karena DPD itu mewakili daerah, bukan mewakili partai. Jadi mereka ya harus independen, diusulkan oleh ormas atau oleh lembaga pemudaan. Nah, kalau dalam konteks kepresidenan, apakah pilpres itu boleh calon independen? Tidak ada, tidak boleh. Karena Undang-Undang Dasar Konstitusi memerintahkan bahwa calon presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik. Berbeda dengan dalam pemilihan kepala daerah. Kenapa? Karena kalau di dalam pemilihan kepala daerah, calon independen itu diminta untuk mengumpulkan sejumlah KTP dengan dukungan persentase berdasarkan jumlah penduduk di wilayah itu ya, sebagai bukti dukungan. Nah, kalau untuk presiden itu akan susah untuk kemudian mengakomodasi hal ini, dan juga akan berpengaruh terhadap keputusan politisnya. Jadi akan repot. Maka mau tidak mau sistem kita hanya bisa mengakomodasi pemilihan kepala daerah yang memperbolehkan calon independen. Selain itu tidak boleh. Nah, berkaitan dengan threshold, kebetulan topik skripsi dan tesis saya itu threshold. Insya Allah ini nanti disertasi juga membahas threshold. Threshold itu dibuat hanya untuk membatasi partai politik untuk masuk ke parlemen. Ya, jadi threshold itu dibatasi. Misalkan kalau sekarang kan 4% ya, 4%, maka partai politik yang memiliki nilai atau perolehan suara lebih dari 4%, nilainya dihitung. Suaranya dihitung, nanti dikonversi jadi kursi. Yang di bawah 4%, kalau kita bisa lihat Perindo, PSI, Berkarya, PKPI, PBB, Garuda, ya, dan partai-partai yang itu tidak lolos, maka mereka boleh ikut pemilu, tapi tidak mengirimkan partai wakilnya di parlemen. Nah, threshold ini juga tidak berlaku di dalam pemilihan anggota legislatif di tingkat daerah. DPRD itu tidak berlaku threshold, jadi thresholdnya itu hanya di tingkat nasional, DPR saja. Saya sudah beberapa kali dalam beberapa kesempatan itu menulis agar threshold itu juga diletakkan di daerah. Logikanya begini, semakin banyak partai yang masuk ke parlemen, DPR atau DPRD, maka semakin susah akan membuat keputusan. Warstek kalau ternyata foundernya 10, mohon maaf, pasti tidak lebih efisien daripada foundernya 5. 10 efektif kalau memang untuk penggalangan dana, kaya-kaya lagi, CEO semua misalkan. Tapi yang lebih sedikit itu insya Allah lebih efektif. Nah, sama, threshold itu intinya sebenarnya ingin mewujudkan sistem multipartai sederhana. Ya, partainya banyak, tetapi yang ada di parlemen yang membuat kebijakan itu cuma sedikit. Ya, makanya kemarin beberapa partai besar kan mengusulkan agar threshold itu selalu naik. Kalau thresholdnya 7%, partai seperti yang kemarin itu PAN, misalkan PAN atau bahkan PKS gitu, kemungkinan tidak lolos.
kemungkinan tidak lolos. Jadi hanya akan ada mungkin 5 atau 6 partai yang ada di parlemen. Jadi seperti itu. Threshold dan juga calon independen adalah dua teori ilmu yang berbeda. Gitu. Mohon maaf, Allah alam bisawab. Oke, baik. Karena waktunya cukup ini ya, hampir molor ya. Jadi ada beberapa pertanyaan lagi, saya langsung bacakan semuanya kali ya. Yang pertama dari Pak Gilang, pertanyaannya, apakah benar dalam sistem presidensial tidak dikenal adanya partai oposisi? Dan jika dalam sistem parlemen ada istilah partai oposisi, bagaimana pembagian posisinya? Terus yang kedua, ini dari Mas Nazim lagi. Beliau mau curhat sedikit. Awalnya beliau hendak memilih salah satu calon yang berasal dari PKS sebagai bupati di daerahnya. Tetapi di sini PKS malah berkoalisi dengan PDIP yang mana partai yang memiliki citra buruk di mata beliau. Apakah hal ini lumrah dalam politik sekarang, di mana parpol bebas berkoalisi meskipun tingkat nasional sangat kontra. Kemudian ini banyak banget ini pertanyaannya. Pertanyaan ketiga, Mas Fatih ini mencatat atau gimana Mas? Soalnya takut Ya, lupa. dua-dua aja dulu enggak apa-apa. Oh, Coba dua itu ya. aja. Yang pertama dari Pak Gilang, apakah kemudian dalam sistem pemerintahan presidensial dikenal oposisi? Sejatinya secara teoritis tidak dikenal oposisi ataupun pemerintahan, karena oposisi itu merujuk ke mosi tidak percaya tadi adanya di sistem parlementer. Nah, bagaimana pembagiannya di sistem presidensial? Ya faktanya kalau di Indonesia ya ada juga kan, ya ada oposisi, ada koalisi gitu kan. Faktanya di Indonesia seperti itu. Yang oposisi ya nggak dapat apa-apa, yang koalisi ya dapat jatah menteri, dapat kepala, dapat ketua-ketua, entah ketua DPR, ketua komisi dan sebagainya. Itu secara teori. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman dan semuanya, secara teori dan praktek itu bisa saja berbeda. Kemudian untuk pertanyaannya Mas Nazim yang kemudian curhat juga ya, ini memang dilema bahwa bahkan tidak ada koalisi permanen, gitu ya. Koalisi permanen itu kan antar suami dan istri saja, ya. Nah, tidak ada koalisi permanen dalam partai politik itu, ya. Banyak kok, ya. PDI sama PKS itu banyak. Koalisinya PDI sama PKS itu banyak. Atas dasar apa ini misalkan di daerah kok? Wah, saya tidak bisa membaca ini karena saya bukan dosen ilmu pemerintahan, ilmu politik ya. Saya hukum, kalau dalam konteks hukum ini hal-hal yang wajar saja. Kenapa? Mereka menginginkan adanya perubahan, ya, terlepas dari hasrat politik ya, ingin berkuasa. Nah, solusinya gimana? Kalau ya monggo dikembalikan ke masing-masing. Kalau tadi saya kalau memang tidak melihat figur yang bagus dan ditawarkan oleh partai, ya saya biasanya ke independen, gitu ya, karena independen relatif dalam tanda kutip aman dan tidak tersandera oleh kepentingan politis partai. Biasanya seperti itu Mas Nazim. Monggo dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya dari Mas Julian Syah. Jika Presiden menyarankan judicial review tetapi draft finalnya saja belum ada, bagaimana Pak? Ada yang bilang legitimasi dan non-legitimasi, bisa dijelaskan juga Pak. Terus yang kedua dari Mas Hudi ya, dari Hudi, jika dibandingkan dengan sistem presidensil di Amerika, MPR adalah kongres yang terdiri dari DPR dan Senat. Senat adalah diibaratkan DPD di Indonesia. Jika saya lihat di film politik Amerika, anggota Senat cukup dominan dalam politik, namun mengapa DPD di Indonesia kurang dominan dalam politik? Terima kasih. Mungkin dijelaskan juga Pak, pembagian tugas antara DPD sama DPR itu seperti apa? Oke, terima kasih. Yang pertama tadi pertanyaan dari Mas atau Pak Julian Syah ya, terkait draftnya aja belum ada, gimana mau judicial review? Ya bagus, ya ini memang pertanyaannya. Draftnya aja, saya itu dikontak wartawan, Pak apakah tahu bahwa draftnya ini berkurang jumlah halamannya? Loh, saya baru tahu Mas, saya justru baru tahu. Ternyata saya dikontak wartawan kapan lalu itu, ternyata katanya awalnya 1000 jadi 800. Nah draftnya aja belum ada, apakah bisa di judicial review? Nggak bisa. Sama kayak mahasiswa hukum itu kalau menjadikan sumber hukum itu draft undang-undang ya nggak boleh.
harusnya undang-undang. Maka saya bilang yang paling legitimate ya, yang paling mempunyai legitimasi itu ya mengeluarkan Perpu. Ya presiden itu, kuncinya di presiden. Kalau presiden nggak mau gerak ya sudah, nggak ada cara lain itu. Mau demo ya sebulan full gitu ya. Ya kalau sudah jadi undang-undang gimana? Judicial review itu lama loh di MK itu prosesnya, bisa berbulan-bulan. Ya, bisa berbulan-bulan. Kebetulan teman saya ada yang kerja di MK itu ya numpuk. Perkaranya itu numpuk di sana itu. Banyak, hakimnya cuma 9, gitu kan? Numpuk. Ya, jadi susah. Nah, maksud dari legitimasi atau non legitimasi itu, jadi legitimasi itu artinya memiliki kekuatan yang mutlak ya, konstitusional misalkan. Mendapatkan legitimasi atau ya memang dia itu apa ya? Ya sudah mendapatkan pengakuan gitu loh. Ya, jadi presiden memiliki legitimasi, memiliki hak prerogatif misalkan untuk mengeluarkan Perpu itu. Gitu ya. Kita bisa apa? Ya bisa demo, bisa menggiring opini, bisa melakukan diskusi seperti ini gitu ya. Posisi kita kan lemah. Nah, kalau ditanya lagi lah kok lemah Pak? Ya iya. Ya faktanya kita kan seperti itu. Kalau mau ya saya berharap 2024 teman-teman ini jadi anggota legislatif. DPRD boleh, DPR boleh. Itu pertanyaan dari Mas Juliansa. Kemudian yang berikutnya tadi dari siapa yang terakhir tadi pertanyaannya? Pak Darul. Pak siapa? Darul, ya. Yes. Terkait apa tadi? Jika dibandingkan dengan sistem presidensial. Kalau benar, jadi di Amerika itu Senat itu ya, di Indonesia DPD. Kebetulan beberapa bulan lalu ya, saya mendampingi dosen di Fakultas Hukum UMM juga. Topik disertasinya itu terkait penguatan peran legislasi DPD berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Masih ada ini, tebel, ada sekitar 300-an halaman. Jadi itu menceritakan banyak sekali kelemahan DPD. Karena beliau fokus di legislasi ya, banyak sekali yang tidak bisa diakomodasi oleh DPD. Kenapa? Seharusnya DPD di Indonesia itu memperjuangkan hak-hak rakyat atau konstitusi daerah masing-masing. Ya kalau yang kita kelihatan, coba kalau saya tanya, siapa sih yang paling teman-teman kenal dari anggota DPD? Kalau saya cuma kenal 3. Lanyala Mataliti yang dari daerah Provinsi Jawa Timur, kemudian Fahira Idris dari Jakarta, dan Prof. Jimli. Jimli itu dari Jakarta juga. Ya cuma 3 itu, yang lain mana? Ya nggak tahu. Kenapa sangat lemah? Ya saya juga nggak tahu. Kenapa kok seperti itu gitu? Entah mereka memang tidak paham fungsinya atau memang sengaja didesain seperti itu. Padahal mereka memiliki wewenang untuk mengusulkan, membuat draft undang-undang. Tapi memang secara konstitusional mereka wewenangnya terbatas. Draft usulan undang-undang yang dibuat adalah yang berkaitan dengan apa? Daerah. Dengan otonomi daerah, dengan kemakmuran daerah, dan sebagainya. Jadi misalkan tiba-tiba ada anggota, kan DPD itu dipilih 4 ya dari masing-masing provinsi. Tidak peduli dia provinsi gemuk yang jumlah penduduknya banyak atau sedikit. Tetapi itu dipilih masing-masing 4. Nah kan faktanya banyak juga itu, dikali aja. Kalau kita ada 34 provinsi misalkan dikali 4, berapa itu? Ya, jadi ada banyak. Nah, kenapa kok tidak bisa sebagus misalkan di Amerika? Sekali lagi, inilah yang dinamakan sistem hukum. Mau dibuat teorinya sebagus apapun, substansinya sebagus apapun, tapi kalau ternyata memang, mohon maaf, orang-orangnya, budayanya, ya masih tidak, ya gini-gini aja, maka PR kita bersama, belajar yang rajin, baca yang banyak, kurangi ngomong, ya kalau nggak tahu ilmunya, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, jangan ngomong yang kita tidak punya dasar tentangnya. Ya. Jadi mending diam. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau diskusi lagi monggo nanti bisa di WA atau bisa di IG ya, atau melihat cuplikan materi yang saya share biasanya di YouTube. Cari aja Salahuddin Al-Fatih. Oke, mantap. Tadi yang pertanyaan saya kurang jelas terkait dengan perbedaan tugas dan fungsi dari DPR sama DPD. Itu pertanyaan dari saya itu. Oke, ya betul. Ya, mohon maaf saya kelupaan. Secara tupoksi karena mereka sama-sama kalau dalam bahasa Inggris itu House of Representative ya. Ya, jadi kalau di Amerika itu House of Representative itu ya. Mereka ini sama-sama tugasnya adalah di bidang legislasi. Iya kan? Anggaran, fungsi kontrol, pengawasan dan sebagainya sama.
Yang membedakan apa? Ya, yang membedakan itu tadi. Kalau DPR itu secara umum, legislasi secara umum, tetapi kalau DPD itu terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kedaerahan, otonomi daerah. Misalkan Jawa Timur ingin membentuk apa, maka ada undang-undang khusus tentang itu. Ya. Jadi terbatasnya pada itu saja. Sebenarnya wewenang yang lain juga sama. Sama, benar-benar sama. Itu tadi kan. Cuma itu sebenarnya. Nah, kok terbatas? Kenapa kok nggak kelihatan aksinya gitu? Nah ini juga saya juga bertanya-tanya. Setiap ada forum seperti itu saya juga bertanya. Dulu pas di UNER itu saya sering sekali mendapatkan bahwa UNER itu mengadakan kerjasama dengan anggota DPD. Ya jujur, saat itu saya merasakan, mohon maaf ya sekali lagi, materi yang disampaikan oleh anggota DPD itu tidak terlalu komprehensif, gitu ya. Tidak terlalu komprehensif. Artinya, waduh, ya mungkin inilah yang perlu dibenahi. Harus sering-sering diskusi, gitu ya. Harus sering-sering diskusi. Itu, mohon maaf. Allah alam bisawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Solahuddin Al-Fatih untuk materi dan juga diskusinya pada sore hari ini. Kami mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu ya. Juga di sini di daerah Jawa Timur yang timur itu hampir maghrib. Betul, sama. Oke. Jadi kita akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah nanti akan di-upload di YouTube Warstek, Insya Allah ya. Kalau misalkan nggak ada halangan dan kesibukan dari editingnya. Jangan lupa untuk terus subscribe YouTube kita di Warstek TV, terus follow IG di warstek_com. Kita juga ada sosial media yang lain Twitter dan Facebook. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum Sama-sama. teman-teman. Terima kasih, Pak. Yeay.